warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah Syaf SHMH. Saya salah satu pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada program studi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Barat. Adapun mata kuliah lain yang saya ampu yaitu Hukum Perizinan, Hukum Pajak, Praktek Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Keuangan, Hukum Konstitusi, Hukum Pemerintah Daerah, Hukum Pertambangan, Hukum Tata Negara, Ilmu Negara, dan mata kuliah Legal Drafting. Mata kuliah Hukum Administrasi Negara berbobot 4 SKS dan diajarkan pada semester genap atau semester 4 pada program studi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Barat. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yang pertama untuk kompetensi umum pada aspek sikap, mahasiswa diharapkan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan mampu memberikan solusi hukum secara mandiri maupun kelompok. Yang kedua, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Selanjutnya, pada aspek penguasaan pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis mengenai hukum material. Pada aspek keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu melakukan penelitian hukum untuk menyusun argumen hukum. Yang kedua, mampu mengkomunikasikan ilmu dan produk hukum baik secara tertulis maupun secara lisan. Pada aspek keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Untuk kompetensi khusus, mahasiswa diharapkan menguasai konsep teoritis mengenai dasar-dasar keilmuan hukum. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Hukum Administrasi Negara. Setelah mengikuti mata kuliah Hukum Administrasi Negara, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan teori dan konsep hukum administrasi negara. Yang kedua, memahami ruang lingkup administrasi negara dalam konteks hukum administrasi negara. Yang ketiga, memahami hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Selanjutnya, memahami peraturan kebijakan, kemudian memahami penegakan dan akuntabilitas hukum dalam konteks hukum administrasi negara. Selanjutnya, dalam mata kuliah ini, saya ingin mendeskripsikan mata kuliah hukum administrasi negara bahwa mata kuliah hukum administrasi negara ini mempelajari teori dan konsep hukum dan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara mempelajari hubungan negara hukum, hubungan negara kesejahteraan dengan hukum administrasi negara, ruang lingkup administrasi negara, selanjutnya sumber-sumber hukum administrasi negara, kemudian hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian hukum administrasi negara juga mempelajari tentang kewenangan dan sumber-sumber kewenangan pemerintah.
kemudian tindakan pemerintah, asas-asas pemerintahan umum yang baik dalam hukum administrasi negara, penegakan hukum dan akuntabilitas hukum dalam hukum administrasi negara Indonesia. Selanjutnya, metode ajar. Mata kuliah hukum administrasi negara disajikan dalam 16 kali pertemuan menggunakan sistem team teaching. Dalam mengajarkan mata kuliah hukum administrasi negara, saya menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama, metode delivery. Saya menyampaikan materi dan mengcombine metode presentase atau presentasi dengan diskusi. Untuk metode interaksi atau interaction, saya melibatkan komunikasi dua arah antara saya dan mahasiswa dalam bentuk tanya jawab untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam membantu mereka memahami materi lebih dalam. Untuk metode asesmen, untuk mengukur sejauh mana mahasiswa memahami materi yang telah saya ajarkan, saya memberikan tugas dan memberikan tes tertulis. Demikianlah gambaran mata kuliah hukum administrasi negara yang saya ajarkan. Berikut gambaran kegiatan mengajar saya dalam kelas pada mata kuliah hukum administrasi negara. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, teman-teman, kita mulai ya kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman kelas 2023C ya yang hari ini belajar hukum administrasi negara. Teman-teman, sebelum kita masuk pada perkuliahan kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama atau keyakinan kita masing-masing untuk lebih tepatnya agar cakrawala kita terbuka, apa yang kita pikirkan atau masalah yang di luar itu bisa sejenak dihentikan. Tuhan memberi kita kewelas asihan ya untuk menerima apa yang dijelaskan ya. Doa dimulai. Amin, selesai. Baik teman-teman, ayo dong. Kita belajar terkait istilah ya, apalagi pengertian, ruang lingkup, karakteristik, apalagi good job. Ilmu hubungan, ilmu negara, hubungan administrasi negara dengan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian kita sudah belajar terkait sumber-sumber hukum administrasi negara. Kita telah mempelajari juga terkait konsep ya, konsep negara hukum dan negara welfare atau negara kesejahteraan dengan hukum administrasi negara. Nah, teman-teman, hari ini kita wewenang atau kewenangan. Teman-teman itu kepikiran apa? Coba satu kata deh, wewenang itu apa? Kekuasaan, tanggung jawab, apa lagi? Tugas, betul. Yang lain, yuk satu kata saja. Kewenangan, tanggung jawab, tugas, apa lagi? Satu lagi. Cukup? Hak, ya. Jadi teman-teman, wewenang pemerintah. Jadi misalnya si Tahir ya, yang awalnya itu sama seperti kita masyarakat biasa ya. Lalu tiba-tiba Tahir dengan pemilihan kepala desa terpilih menjadi kepala desa ya. Maka Tahir memiliki wewenang, memiliki apa tadi? Hak, memiliki tanggung jawab, memiliki kekuasaan ya. Tiba-tiba bisa memerintah kita di tingkat desa. Maka dia disebut sebagai memiliki wewenang ya, wewenang pemerintah. Ya, tugas itu tentu saja bersifat wajib, maka harus dilakukan. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah belajar terkait bagaimana negara kaitan antara negara hukum ya
dengan negara kesejahteraan, dengan hukum administrasi negara. Materi ini memiliki implikasi, ya. Apa kaitan antara negara hukum dengan kemudian adanya wewenang? Kenapa ada wewenang, ya? Kenapa ada wewenang? Karena ada negara hukum, ya, yang awalnya memberikan kewenangan melalui apa? Melalui asas legalitas, ya, bahwa segala apapun yang ada di Indonesia ini, ya, baik pemerintahnya maupun masyarakatnya itu harus diatur atau harus berlandaskan dengan hukum, ya. Kemudian teman-teman sekalian, selain daripada asas legalitas ini, ada asas yang lain yang kemudian memunculkan wewenang itu, ya. Atau coba Anda bayangkan ketika misalnya kita mau mengurus KTP nih, ya. Lah, kita datang ke kantor, tapi kita tidak tahu persyaratan apa yang harus dibawa. Datang ke kantor, lalu orang bercari bilang, oh harus bawa kakak. Ulang lagi dong kita, karena ternyata harus bawa kakak. Sampai di kantor lagi, oh ternyata harus ada surat keterangan domisili. Maka ulang lagi kita, maka harus ada transparansi misalnya, ya. Kenapa? Karena supaya apa? Supaya efisien penyelenggaraan pemerintah, ya. Oke, kemudian teman-teman, kita pindah tadi wewenangnya, bahwa wewenang itu mengandung hak, wewenang itu mengandung tanggung jawab, ya, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan asas tadi. Asas yang pertama tadi apa? Legalitas. Asas legalitas. Yang kedua? Asas perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, good governance atau asas pemerintahan yang baik. Jadi pemerintah harus berlandaskan ketiga asas ini untuk apa? Supaya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu benar-benar mencapai tujuan negara kita, ya, yang berlandaskan hukum dan menuju cita-cita negara kesejahteraan. Itu mungkin teman-teman. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas terkait sumber-sumber kewenangan pemerintah, ya. Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan disebutkan bahwa ada 3 sumber kewenangan pemerintah. Apa itu? Pertama, ada atribusi, kemudian kedua ada delegasi, kemudian yang ketiga ada mandat. Sekarang saya tanya, dari 3 istilah ini, istilah apa yang teman-teman pernah dengar? Mandat, delegasi, ya, yang atribusi asing, ya. Oke, asing. Coba. Delegasi itu bagaimana? Pernah dengar kan? Misalnya di gambaran teman-teman itu delegasi itu bagaimana? Delegasi perwakilan dari mana ke mana? Dari siapa ke siapa? Dari rakyat untuk rakyat. Satu pendapat. Kalau mandat diberikan tanggung jawab dari siapa ke siapa? Pemberian wewenang. Nah, kita kan bisa wewenang, ya, sumber kewenangan, pemberian kewenangan dari siapa ke siapa? Katanya tadi sering dengar mandat. Yuk, coba angkat tangan tuh satu orang. Dan teman-teman di kelas ini ada boleh banget untuk salah, ya. Jadi jangan takut untuk mengeluarkan pendapat. Yuk, satu orang yang tadi sudah bilang bahwa sudah pernah dengar mandat. Coba Tahir, mungkin Tahir, mandat pernah dengar Tahir? Ya, belum paham, kurang paham. Oke, kita ulik sama-sama, ya. Apa perbedaan dari 3 kewenangan ini? Ada kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, dan kewenangan mandat. Jadi kewenangan atribusi itu pemberian kewenangan yang diberikan langsung oleh hukum, ya, atau peraturan kepada suatu lembaga atau pejabat pemerintah untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. Jadi disebut atribusi ini disebut juga sebagai wewenang langsung, ya, wewenang langsung. Kenapa langsung? Karena langsung diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, ya. Saya kasih contoh. Misalnya presiden, ya. Dari mana kewenangan presiden bisa membuat peraturan pemerintah atau peraturan presiden? Dari undang-undang. Bukan dari lembaga di atasnya, ya. Bukan dari lembaga di sampingnya, atau bukan dari lembaga di bawahnya, ya. Tapi dari aturan yang langsung yang memberikan kewenangan. Contoh yang lain, apakah misalnya suatu lembaga sudah diberikan wewenang
ya, maka dia bertanggung jawab atas kewenangan yang diberikan itu. Itulah delegasi. Ya, contohnya Presiden memberikan wewenang kepada Menteri Pendidikan, maka yang urusan pendidikan, tanggung jawab pendidikan berada pada lingkup Kementerian Pendidikan. Kemendikbudristek di bidang perguruan tinggi, kemudian ada juga di bidang sekolah dasar sampai sekolah menengah, ya. Jadi dibagi. Nah itu kemudian paham ya teman-teman terkait delegasi? Paham ya perbedaannya dengan atribusi tadi? Oke, kalau paham kita bisa tidak. Sekarang coba kita lihat mandat. Nah ini tadi teman-teman merasa bahwa teman-teman tidak asing dengan kata mandat. Nah coba kita lihat. Mandat itu pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga, ya, kepada seseorang atau lembaga untuk bertindak atas nama pihak lain, ya. Jadi kalau tadi delegasi itu bertindak atas nama lembaganya sendiri karena sudah diberikan kewenangan, ya. Kalau mandat itu tidak atas nama lembaganya. Contoh misalnya ya, presiden itu ya memberikan mandat kepada di bawahnya, ya, apakah itu wakil presiden atau apakah itu lembaga di bawahnya misalnya gubernur atau bupati untuk melakukan tanggung jawab atau melakukan hal-hal administratif, misalnya dia penandatangan izin, ya, maka atas nama penandatangan izin itu meskipun pejabat yang diberikan kewenangan itu untuk menggantikan presiden melakukan hal itu, tapi yang atas nama tetap presiden, ya. Kenapa? Karena yang atas nama itu yang tetap yang menerima mandat itu menjalankan mandatnya sesuai dengan yang memberi mandat. Saya kasih contoh lainnya, itu diberikan oleh pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Kemudian tanggung jawab akhirnya itu tetap yang memberikan delegasi. Sedangkan untuk mandat, pemberi mandat itu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk bertindak atas nama seseorang yang memberi mandat, bukan atas nama yang mendapatkan mandat. Paham ya teman-teman? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Yang di bawah mungkin? Ada yang ingin ditanyakan terkait tiga kewenangan ini atau terkait tadi deh pengertian kewenangan itu apa? Mungkin untuk apa kewenangan ada? Yang belakang bertanya dong. Sudah cukup pahamkah semuanya? Saya Bu. Ya, silakan Sulaiman. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan saya adalah apa tujuan dan fungsi dari delegasi itu sendiri Bu, dan juga kewenangan. Oke, thank you. Pertanyaan tujuh ya, pertanyaan yang bagus. Sekarang kita lihat ya. Saya langsung mention deh pendapat satu tokoh terkait kewenangan itu ya, bahwa teman-teman wewenang atau kekuasaan menurut Prof. Miriam Budiar bekerja ya, menurut Prof. Miriam Budiar dapat berkapasitas, dapat berprestasi dan dapat berkinerja melayani warganya. Jadi coba bayangkan, andai kata ada pejabat yang dilantik ya atau diadakan, tapi tidak ada kewenangan yang melekat di situ, maka dia mau ngapain coba? Tidak ada wewenang yang sudah disusun antara, oh ini adalah wewenang presiden, ini adalah wewenang gubernur, ini adalah wewenang bupati. Maka tidak jelas apa yang harus dilakukan, tidak jelas apa yang harus digerakkan ya menurut Prof. Miriam Budiar. Sehingga wewenang itu sangat penting sekali untuk menggerakkan negara kita supaya bisa berkiprah. Negara kita bisa melakukan tujuan-tujuan atau untuk mencapai tujuannya. Apa tujuannya? Sebesar-besar kesejahteraan dong. Kita sudah membahas terkait negara kesejahteraan ini ya. Untuk sebesar-besarnya kesejahteraan. Supaya apa? Supaya dapat sejahtera semuanya ya. Oke, mungkin itu Sulaiman. Ada pertanyaan lanjutan? Terkait delegasi tadi ya, jadi kenapa ada kewenangan delegasi misalnya ya, supaya ada tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berada di bawah ya, untuk melakukan
tugas dari lembaga yang berada di atasnya. Ya, misalnya ada pembagian pembagian kekuasaan kita, kan? Ada pembagian kekuasaan secara vertikal dan secara horizontal. Ya, misalnya pembagian kekuasaan antara presiden atau pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu dibagi lagi menjadi dua, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota. Kewenangan apa yang banyak diambil adalah kewenangan terkait kewenangan delegasi. Ya, paham mungkin, Sulaiman? Oke, terima kasih pertanyaannya Sulaiman. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Oke, Bu. Jadi ini mandat. Kapan mandat itu bisa diberikan? Apakah dari orang yang ingin memberikan mandat itu bisa sengaja ataupun di waktu kapanpun itu dia mau memberikan mandat, atau ada waktu tertentu untuk memberikan mandat? Karena kalau semisal bisa sebebas-bebasnya memberikan mandat, kan kalau diberikan mandat itu atas nama dia kayak nggak bekerja, cuma diberikan saja diinstruksikan saja, dia seolah tidak bekerja dan Oke, good job ya. Jadi kapan mandat itu diberikan ya? Ketika misalnya pemerintah itu tidak berkesempatan untuk melakukan ya. Contoh misalnya sama seperti kita di lingkungan terkecil, di himpunan teman-teman ya. Misalnya ada ketua himpunannya atau ada ketua BEM-nya yang tidak sempat hadir untuk melakukan pembukaan ya. Padahal dia diminta untuk membuka sebuah acara. Kenapa kemudian memberi mandat ya? Karena acara itu tetap harus berjalan. Penyelenggaraan pemerintah tetap harus berjalan sekalipun orang semuanya pada sibuk atau semuanya memiliki tanggung jawab yang bersamaan ya. Nah, diberikanlah mandat misalnya kepada sekretaris himpunan atau sekretaris BEM untuk kemudian mewakili si ketua membuka acara ya, maka itu dimandatkan. Begitupun dengan penyelenggaraan pemerintah ya, diberikan mandat contoh misalnya kepada kepala dinas untuk kemudian menandatangani izin trayek contohnya ya, izin trayek angkutan umum. Supaya apa? Supaya ada penertiban izin ya, supaya tetap orang mendapatkan izin sekalipun sebenarnya gubernur itu kan berada di tingkat terjauh ya, misalnya gubernur itu kan berada di provinsi ya, maka masyarakat yang ingin mendapatkan izin ya tidak perlu lagi ke gubernur, maka gubernur memberikan mandat kepada kepada kepala dinas ya terkait untuk kemudian memperkecil penyelenggaraan pemerintah yang baik. Tadi ada asas yang kita pelajari, asas-asas umum pemerintah yang baik apa itu? Yang praktis, yang sederhana, yang tidak bertele-tele, yang cepat, yang mudah, yang murah ya. Maka kalau kita harus lagi ke gubernur itu kan biayanya mahal, maka di gubernur memberikan mandat kepada kepala dinas untuk menandatangani izin trayek. Supaya apa? Supaya masyarakat itu juga dapat mendapatkan pelayanan yang baik dan yang murah serta cepat. Jadi sana pemerintahan yang baik. Ya? Apa asas-asasnya? Apa partikel-partikel terkecil atau unsur-unsur asas-asas umum pemerintah yang baik? Insya Allah minggu depan akan kita ulas bersama. Oke? Masih ada? Ya. Nah, jadi mandat itu bisa diberikan secara lisan atau memang harus tulis? Karena terkadang ada oknum yang mengatakan kalau saya dimandatkan oleh bupati ini untuk yang baik ini kepada masyarakat. Nah, lalu tidak melakukan bukti-buktinya. Oke, Gujo, pertanyaan yang bagus sekali. Sekarang kita belajar terkait hukum administrasi negara, ya, di mana hukum administrasi negara itu sangat dekat sekali, ya, dengan keperdataan juga, ya. Bagaimana kemudian ada legitimasi, ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar terkait tindakan pemerintah. Bagaimana bentuk tindakan pemerintah. Lalu kita akan belajar juga terkait keputusan pemerintah, bahwa keputusan itu harus bersifat konkret, individual, dan final. Apa yang dimaksud dengan konkret, individual, dan final? Misalnya bahwa dia harus bersifat nyata, ya. Kemudian dia harus bersifat individual, ditujukan langsung, maka dia harus tertulis. Kenapa? Karena kapan ada konflik antara pemerintah dengan masyarakat, ada bukti tertulis yang bisa kita bawa. Contoh, izin, ya, mengeluarkan izin.
Kalau diizin dikeluarkan secara langsung toh saja, tidak ada bukti tertulis, maka ketika terjadi konflik misalnya kita keberatan, tiba-tiba izin kita dicabut, ya tidak ada bukti yang bisa kita bawa ke pengadilan tata usaha negara untuk menuntut kebijakannya, ya. Oleh karena itu harus tertulis mandat itu, ya. Jadi mesti tertulis supaya apa? Supaya ada legitimasi yang kuat, ya. Kenapa? Karena ada kalanya ada hal yang tidak berkenan dengan pemerintah itu, masyarakat tidak berkenan dengan pemerintah. Contoh pencabutan izin mungkin, ya, terkait pemindahan pemindahan pegawai, misalnya mutasi atau bahkan pemecatan. Kalau misalnya dilakukan hal-hal yang seperti itu, maka harus ada bukti tertulisnya, ya, begitu pun dengan mandat. Itu mungkin dari saya. Cukup? Oke, ada yang lain? Baik, terima kasih. Kan pas semester 3 kita sempat bahas terkait asas negara kesatuan, yaitu ada desentralisasi, pembangunan dengan desentralisasi. Konsentrasi. Ya, Oke. kan itu termasuk pelimpahan dengan penyerahan. Betul. Nah, apa perbedaannya dengan delegasi mandat dengan Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi di dalam mata kuliah pemerintah daerah, kalau pemerintah daerah kan, itu ada pembagian, ya. Ada konsentrasi, ada sentralisasi. Kalau sentralisasi itu tersentralisasi, di mana pemerintahan itu berada pada pemerintah pusat yang memutuskan misalnya pusat. Sedangkan desentralisasi adalah pemerintahan itu dibagi antara pusat dengan daerah, ya. Apakah itu sama dengan atribusi atau delegasi atau mandat? Itu sama dengan delegasi, ya, sama dengan delegasi. Kenapa sama dengan delegasi? Karena ada pelimpahan kewenangan antara pusat yang harusnya sentralisasi, yang awal sentralisasi, yang awalnya semua yang mengatur adalah pusat, tapi kan tidak bisa kalau pusat yang mengatur semuanya, ya. Maka harus dilimpahkan kewenangan pusat, beberapa kewenangan pusat kepada daerah, ya. Itu makanya ada konsep desentralisasi, itu juga konsep yang apa yang mengakibatkan ada konsep itu juga karena konsep delegasi ini perintah dari pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jadi sama saja konsepnya meskipun beda nama, ya. Yang menyebabkan adanya desentralisasi dengan asal adalah aturan ini, yang menyebabkan ada aturan ini adalah karena kita di Indonesia menganut konsep desentralisasi. Oke? Ada yang lain? Oke, baik teman-teman, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, minggu depan kita akan menyambung, ya, belajar terkait bagaimana tindakan pemerintah, ya. Terima kasih atas atensi teman-teman pada hari ini. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan, saya tutup pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itulah tadi video gambaran mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang saya ajarkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.